أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kita nikmat-Nya yang tak terhingga. Kesehatan, keimanan senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat melakukan ta'abbudiyah kepada Allah. Kalau tanpa nikmat sehat, kita tidak akan bisa hadir untuk melaksanakan ibadah pada hari ini. Atau begitu juga sebaliknya, tanpa keimanan dalam qalbu kita, sehat pun kita juga tidak akan hadir kalau iman kita lemah dalam qalbu kita. Allah cukup memberikan nikmat kepada kita, lengkap, komplit Allah berikan. Mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang pandai bersyukur, dan mudah-mudahan nikmat tersebut senantiasa kita terima sampai dengan akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam keharibaan junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita dapat syafaat darinya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah Jumat yang mulia, untuk menghadapi kondisi kita hari ini ada 3 solusi yang disingkat dengan SSQ. Syukur, sabar, dan qanaah. Kalau SSQ ini mampu kita terapkan dalam kehidupan, insya Allah hidup kita akan tenang, hidup kita akan bahagia, dan kita akan mampu menghadapi tantangan yang sedang berlangsung hari ini dalam kehidupan kita. Syukur ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah, kepada Sang Khalik. Ketaatan itu diwujudkan lewat tanda syukur kita kepada Allah. Artinya orang yang bersyukur dia akan taat. Orang yang tidak taat berarti dia hamba yang tidak pandai bersyukur. Jadi jangan kita kira ketaatan kita itu memang sudah hebat kali kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Ternyata itu hanyalah tanda syukur kepada Allah. Sebagaimana Allah sudah ingatkan dalam surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbik wanhar. Sesungguhnya kami udah banyak memberikan kalian nikmat, kata Allah. Allah sindir kita. Kami udah banyak ngasih kalian nikmat, kata Allah. Fasalli li rabbik, maka salatlah kamu untuk Tuhan kamu. Wanhar, dan berkorbanlah. Berarti ibadah solat yang kita lakukan selama hari ini, 5 kali kita solat sehari semalam, dan sebentar lagi kurang lebih 4 atau 5 hari lagi, tepatnya di hari Selasa, kita akan melakukan ibadah korban. Ternyata itu hanyalah sebagai tanda syukur kepada Allah. Berarti kita yang sholat adalah tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Berarti kalau kita tak sholat, berarti kita manusia yang tidak pandai bersyukur.
Bahasa yang pantas diberikan untuk kita adalah manusia tidak tahu diri. Nanti kalau kita dikatakan seperti itu, marah kita. Kita adalah manusia yang tak tahu diri. Marah kita. Tapi sebetulnya itulah bahasa yang cocok untuk kita. Kalau kita tidak mau sholat dalam kehidupan kita ini. Wajar kalau Allah selalu bertanya, banyak bertanya dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmatku yang mana lagi yang kalian dustakan, kata Allah. Artinya sangat sedikit di antara hamba-hamba Allah yang pandai berterima kasih, pandai bersyukur atas nikmat yang sudah diberikannya. Begitu juga dengan kurban yang sebentar lagi akan kita lakukan. Ibadah kurban itu adalah murni tanda syukur kita, wujud syukur kita kepada Allah, terutama nikmat rezeki yang sudah diberikan Allah kepada kita. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim, kita bandingkan dengan kita, nggak ada apa-apanya kurban kita sebenarnya. Nabi Ibrahim, anak yang sangat disayanginya, disuruh dikurbankan di hadapan Allah. Kita hanya membayar 2 juta lebih saja. Hanya membayar 2 juta lebih saja, itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Nabiullah Ibrahim yang harus mengorbankan anak, yaitu Nabi Ismail yang sangat disayangi dan sudah lama ditunggu-tunggu. Mudah-mudahan kita seluruhnya dan keluarga kita pandai menjadi orang-orang yang bersyukur dalam kehidupan kita ini. Kunci kesyukuran itu sebenarnya gampang. Laksanakan apa yang disuruh Allah, jauhi apa yang dilarangnya. Itulah wujud syukur kita. Disuruh sholat, sholat kita. Disuruh berpuasa, berpuasa kita. Disuruh berkurban, berkurban kita. Dilarang berbuat maksiat dan dosa, jauhi. Insya Allah, itulah wujud syukur. Itulah orang-orang yang bersyukur itu. Mudah teorinya, tapi prakteknya yang payah, susah, sulit untuk kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Asal taat kita, insya Allah berarti kita sudah termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang bersyukur. Itu rahasia untuk menghadapi kehidupan kita hari ini. Kunci sukses untuk menjalani kehidupan kita hari ini, yaitu dengan bersyukur kepada Allah. Yang kedua, memperbanyak sabar. Sabar ini hadirin jemaah Jumat yang mulia adalah pengobat hati. Sabar adalah pengobat hati. Allah motivasi kita dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Karena orang yang sabar itu sudah pasti dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sabar itu sudah pasti dia sadar bahwa sedang dimonitor Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan sakit, sabar, hadapi dengan kesabaran. Diberikan musibah, diberikan cobaan, kesulitan hidup, sulit ekonomi, keadaan yang serba susah hari ini, hadapi dengan sabar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat apa yang menjadi prinsip ahli sufi, orang-orang tasawuf itu senang dapat musibah. Ahli sufi itu senang dapat cobaan dari Allah. Bahkan kalau sakit, senang mereka diberikan sakit. Terbalik dengan kita. Kalau kita susah kalau diberikan sakit, nggak terima kalau dapat musibah, mengeluh kalau dapat cobaan dari Allah. Kalau ahli sufi, mereka senang dapat musibah dari Allah. Diberikan sakit, tersenyum mereka. Diberikan cobaan musibah, senang mereka. Kenapa? Karena ketika Allah sedang memberikan musibah, sakit, ujian, tantangan, cobaan, maka sesungguhnya pada saat itu Allah sedang memperhatikan kita. Pada saat itu Allah sedang memonitor kita. Makanya ahli sufi khawatir kalau hari itu tidak diberikan cobaan, kalau hari itu tidak dapat musibah, jangan-jangan Allah tidak melihat kami hari ini, kata mereka.
Jangan-jangan Allah berpaling dari kami hari ini, kata mereka. Ini yang harus kita munculkan, motivasi bahwa cobaan yang diberikan Allah adalah untuk menguji kesabaran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sebenarnya dari kronologi perintah kurban itu seharusnya menjadi pembelajaran buat kita. Bagaimana sabarnya Ismail dikala tahu atau dapat informasi atau mendengar bahwa ayahnya akan menyembelihnya. Itu kan ujian yang luar biasa itu. Ujian yang sangat dahsyat itu. Kalau kita mungkin gak sanggup kita menghadapi ujian itu. Ismail itu tahu kalau dia adalah anak yang sangat disayangi dan sudah lama ditunggu oleh ayah dan ibunya. Tapi tiba-tiba Ismail dapat kabar bahwa ayahnya akan menyembelihnya. Wah, ini ujian yang luar biasa ini. Makanya Ismail mengatakan, wahai ayahku, laksanakan perintah itu. Mudah-mudahan engkau mendapati aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sabar jawabannya. Kuncinya sabar. Itu ujian itu. Bahkan murni pengorbanan yang diperintahkan kepada Nabiullah Ibrahim dan Ismail itu luar biasa ujiannya di hadapan Allah. Tantangan yang sangat luar biasa. Kalau kita mungkin belum sanggup kita untuk menghadapinya dengan kesabaran. Belum sanggup kita. Kita baru dimintain 2 juta saja udah mengeluh. Selalu merasa miskin. Gak usah jauh-jauh, setiap hari dimintai sedekah. Setiap hari kota infak lewat dari depan kita. Atau mungkin setiap Jumat lewat kota infak di depan kita. Kita sudah merasa banyak pengorbanan kita di hadapan Allah lewat infak kita. Setiap hari mungkin pengemis datang ke rumah kita, kita sudah marah-marah. Kita merasa sudah banyak memberikan nikmat rezeki kepada sang pengemis. Belum ada apa-apanya itu. Padahal harta yang kita berikan, harta yang kita korbankan, harta yang kita infakkan, itu sesungguhnya akan dikembalikan kepada kita. Wa mimma razzaqnahum yunfiqun, dan dari sebahagian rezeki yang kami berikan kepada kamu, kata Allah, nafkahkan kembali, kata Allah, dan nanti akan juga dikembalikan Allah kepada kita. Hadapi kehidupan dengan kesabaran. Itu kunci kesuksesan untuk menghadapi keadaan kehidupan kita hari ini. Kemudian yang terakhir, qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai tingkat qanaah itu harus belajar menjadi hamba yang bersyukur dan sabar terlebih dahulu. Kalau kita belum mampu menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur, kemudian belum mampu menerapkan sabar dalam qalbu kita, mempraktekkannya dalam kehidupan, mustahil kita menjadi hamba yang qanaah. Nggak akan mungkin kita mendapatkan predikat, mencapai predikat qanaah kalau syukur dan sabar belum kita terapkan dalam kehidupan kita ini. Yakin bahwa apa yang ditentukan Allah hari ini, lewat keadaan yang sulit hari ini, kita serba salah untuk melakukan sesuatu. Gak usah menyalahkan siapapun, gak usah. Gak usah menyalahkan siapapun, tapi koreksi diri saja. Jangan-jangan Allah sedang menguji kita hari ini, menentukan sesuatu buat kita, ingin melihat keimanan dan sejauh mana ketaatan kita kepadanya. Apakah dengan kondisi kita hari ini berubah ketaatan kita kepada Allah? Dengan susahnya kita bergerak, semuanya salah. Haji tidak dapat kita lakukan hari ini. Salat Idul Adha dilarang. Ya paling tidak mungkin hanya bisa dilakukan di masjid-masjid saja. Ibadah kurban harus diantar ke rumah-rumah.
itu kan keadaan yang membuat kita bingung hari ini. Membuat kita merasa tersudut hari ini. Tidak usah buruk sangka kepada siapapun, nggak usah. Nanti kalau kita berburuk sangka kepada siapapun, kita yang sulit nantinya. Ya kalau betul buruk sangka kita. Kalau enggak, berdosa kita di hadapan Allah. Tapi berbaik sangka saja kepada Allah. Jangan-jangan Allah yang menentukan keadaan kita hari ini itu sebagai ujian. Apakah kita tetap qanaah dalam kehidupan atau tidak? Karena kita harus sadar bahwa tidak ada satu apapun yang terjadi di muka bumi ini tanpa izin Allah. Ingat itu. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di muka bumi ini, baik itu kegiatan yang baik maupun yang buruk, semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada apapun yang terjadi di muka bumi ini tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu kita harus berbaik sangka agar muncul sifat qanaah dalam diri kita ini. Terima saja apa yang sudah ditentukan Allah. Kita sudah berikhtiar. Kita sudah berikhtiar. Kita harus yakin bahwa semua ketentuan Allah itu akan ada hikmah di belakangnya. Kita harus tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan ujian, cobaan, tantangan tentunya pasti kepada hamba yang sanggup untuk menerimanya. Tidak mungkin Allah memberikan ujian kepada kita kalau kita tidak sanggup untuk menerimanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan pertolongan kepada kita, menjadikan kita hamba-hamba yang tangguh untuk menghadapi keadaan kita hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang sabar untuk menghadapi cobaan dan tantangan, serta qanaah untuk menyikapi segala sesuatu yang terjadi hari ini. Begitu juga dengan keluarga kita, mudah-mudahan selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas sami'ul